gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan bila hari ini kita bisa kembali beribadah. Meski berbeda ruang dan waktu, tapi kami percaya bahwa hadirat Allah tetap sama, akan melawat setiap kita. Amin. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami sebagai manusia, tapi karena kuat dan gagah Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan kerinduan kami rindu menyembah Allah kami yang hidup. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami sepenuhnya untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Lawat setiap kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Sebab kasih Allah itu sudah cukup bagi kehidupan kita. Amin. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan aku, buatku mampu
sungguh-sungguh. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love. Your love is enough. Your love is enough. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dia yang akan mencurahkan berkat untuk kita semua. Amin. Dan lengkap sukacita kami Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau rela memberikan nyawanya untuk kami semua Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk menebus kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu, kalau bukan memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ini sukacita kami Tuhan. Sukacita
cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita lakukan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih.
Dan biarlah kuasanya itu mengalir, kuasa darahnya itu saat mengalir, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Kuasanya itu menguduskan setiap kita. Kuasanya itu memerdekakan kita. Kuasanya itu memulihkan kita. Engkau yang sakit, engkau bisa berkata, aku telah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Engkau saat ini yang di dalam keterikatan, engkau boleh berkata, oleh pengorbanan Kristus aku dimerdekakan. Yes. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Mari angkat tanganmu, lambaikan tangan di depan Tuhan. Hai umat Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai engkau umat Tuhan yang telah disembuhkan, yang dipulihkan, tepuk tangan yang meriah buatlah kita. Haleluya. Betapa besar kasih Allah akan setiap umatnya yang percaya, sehingga Ia memberikan Yesus bagi kita untuk menyelamatkan kita. Layaklah kalau kita menyembah, memuji-muji Tuhan, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus
kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang berada di Gereja Betani House of Glory. Sungguh satu sukacita dan kehormatan untuk bisa menyapa dan berbagi firman dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua senantiasa. Mari sebelum kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini. Roh Kudus urapi kami, ajari kami. Untuk kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hadirat Tuhan memulihkan keluarga. Kita percaya bahwa tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, kita tidak menikahi suami atau istri yang sempurna, dan juga tidak ada anak-anak yang sempurna, termasuk dengan diri kita. Diri kita juga bukan pribadi yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Karena itu melalui keluarga kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama di dalam sebuah keluarga untuk kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Secara sederhana, yang dimaksud dengan keluarga adalah sekelompok orang yang saling mengasihi dan mendukung satu dengan yang lain, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itulah keluarga. Jadi saling mendukung, saling menopang, bukan hanya dalam waktu keadaan baik saja, tetapi juga dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Keluarga adalah pribadi-pribadi yang terdiri dari berbagai karakter sifat yang berbeda, tetapi mereka bisa saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi di dalam segala keadaan. Itulah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita akan sama-sama belajar. Di dalam keluarga ini kita belajar banyak hal untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Keluarga merupakan fondasi di mana proses pembelajaran kehidupan manusia itu dimulai. Sebelum kita akan keluar berinteraksi dengan kehidupan yang jauh lebih luas dalam dunia pekerjaan, dalam dunia studi kita, dalam segala kehidupan sosial kita, fondasi awal adalah di dalam keluarga. Karena itu kita belajar banyak hal di dalam keluarga kita. Belajar itu memerlukan proses seumur hidup. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal golongan, kita harus tetap belajar. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan inginkan kita pelajari di dalam sebuah keluarga. Saya mencatat ada beberapa hal yang penting yang Tuhan inginkan untuk kita mengerti dan kita pelajari di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga Tuhan menginginkan kita belajar dari setiap kegagalan kita. Kesalahan dan kegagalan itu bukan hal yang harus disesali. Tetapi kegagalan, kesalahan di dalam kehidupan kita itu merupakan pelajaran berharga supaya kita bisa belajar dari kegagalan dan kesalahan kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang. Kita percaya luar biasanya bahwa di dalam hadirat Tuhan, segala kehidupan yang gagal, segala kehidupan yang hancur, itu bisa diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dengan kita membaca di dalam Lukas pasal 15, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebuah kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita langsung membaca di ayat yang ke-17 sampai dengan di ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Ia di sini adalah anak bungsu yang sudah terhilang.
Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini kita melihat bagaimana sebuah keluarga menjadi tempat awal bagi kita untuk kita belajar daripada setiap kesalahan dan kegagalan kita. Saya mau cerita sedikit tentang anak yang terhilang ini. Bagaimana anak terhilang ini, tentu Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui kisah ini. Berulang-ulang kali ini disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa anak bungsu ini mengambil bagian harta miliknya. Sungguh ironis, ketika sang bapa masih hidup, anak ini sudah meminta warisan miliknya. Tetapi sang bapa tetap memberikan kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia menjual seluruh bagian yang dia miliki. Dan dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya, dia menghabiskan seluruh harta yang dia miliki. Dan bisa ditebak, dia jatuh ke dalam kemiskinan. Dia terlilit di dalam utang dan dia tidak bisa membayarnya. Sehingga dia harus bekerja menjadi seorang penjaga babi. Bahkan firman Tuhan mencatat, untuk makan ampas daripada makanan babi, dia pun tidak diperbolehkan. Dia bekerja bukan untuk mendapatkan upah atau mendapatkan makanan. Anak bungsu ini bekerja karena dia harus membayar utang yang dia tidak bisa bayar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di tengah keterpurukannya, anak bungsu ini menyadari keadaannya. Dia menyadari bahwa di keluarganya, di rumah bapaknya, itu berlimpah makanan. Bahkan tidak ada satu orang pun pelayan dari bapaknya yang merasakan kelaparan seperti apa yang dirasakan oleh anak bungsu ini. Di ayat 17 dia berkata, dia membatin dan dia menyadari bahwa dia berkata, betapa banyaknya orang yang bekerja dengan Bapakku. Mereka berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kegagalan merupakan bagian daripada kehidupan manusia. Tidak seorang pun yang tidak pernah gagal. Hanya satu pribadi yang tidak bisa gagal dan tidak pernah gagal, yaitu Tuhan Yesus. Selebihnya kita semua pernah melakukan kesalahan, pernah ada di dalam kegagalan. Dan tahukah Anda bahwa keluarga kita merupakan tempat yang terbaik untuk kita belajar bangkit dari kegagalan dan kesalahan kita. Mengapa? Karena tadi saya katakan, keluarga adalah tempat di mana sekelompok orang saling mengasihi, saling menopang di dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Coba kita ingat masa kecil kita. Seberapa banyak kita melakukan kesalahan. Mulai dari kita kecil sampai dengan kita beranjak dewasa. Tetapi pernahkah orang tua kita kemudian membuang kita atau kemudian mengusir kita untuk kesalahan atau kegagalan yang kita lakukan? Orang tua kita adalah pribadi yang paling bisa menerima kita apa adanya. Segagal apapun kita, seberapa besar pun kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ketika kita berada di komunitas, kehidupan sosial, kita dihargai, kita diterima berdasarkan apa yang kita miliki. Kita diterima, kita dihargai berdasarkan pencapaian-pencapaian kita. Ketika kita kehilangan apa yang mungkin menjadi pegangan kita, kita bisa dibuang. Ketika kita tidak bisa mencapai sesuatu yang orang nilai sebagai satu kehormatan, kita mungkin akan tersingkirkan. Tetapi tidak dengan keluarga. Meskipun kita gagal, meskipun kita melakukan kesalahan, keluarga akan menerima kita apa adanya kita. Keluarga akan berusaha untuk memperbaiki. Keluarga akan berusaha untuk membuat kita bangkit kembali dari kesalahan dan kegagalan kita. Hal ini terbukti ketika anak bungsu ini pulang, dia kembali ke tempat bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya?
Apakah kemudian bapaknya menyambut anak bungsu ini dan memarahi, memaki-maki anak ini? Lalu berkata, dasar anak durhaka, pergi saja, jangan pulang lagi. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan bapak ini sungguh luar biasa. Ketika anak bungsu ini dia ingin pulang ke rumah bapaknya, dia tidak berharap lagi untuk diterima sebagai seorang anak. Dia hanya berharap bisa bekerja di tempat bapaknya, bisa untuk bertahan hidup, mendapat makan saja dia sudah bersyukur. Tetapi respon, reaksi daripada sang bapa ini luar biasa. Bagaimana bapa ini ketika anak bungsunya berjalan daripada kejauhan, bapa ini sudah melihat anaknya dan hatinya penuh dengan belas kasih, hatinya penuh dengan cinta kepada anaknya, dan dia berlari mendapatkan anaknya, lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu ini diterima dengan begitu luar biasa. Seolah-olah sang bapak ini tidak mempermasalahkan apa yang sudah dilakukan anak bungsu ini. Padahal anak bungsu ini melakukan hal yang menurut kita orang Indonesia secara adat ketimuran, hal yang sangat kurang ajar. Bagaimana tidak, orang tua masih hidup tapi dia sudah meminta warisan. Artinya kan sama saja dia menganggap orang tuanya sudah tidak ada lagi. Tetapi sang bapak ini dia menerima anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itulah keluarga. Keluarga menerima kita apa adanya kita. Keluarga menanggungnya secara bersama-sama, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Di keluarga kita belajar untuk mengatasi kegagalan kita. Saya ingat waktu saya kecil, saya banyak melakukan kesalahan. Mulai dari tidak naik kelas, mendapatkan nilai ujian yang jelek, melakukan banyak kesalahan-kesalahan bodoh. Tetapi keluarga tidak pernah membuang. Keluarga selalu menerima. Keluarga selalu berusaha untuk memulihkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakukan. Itulah keluarga. Sekelompok orang yang saling mengasihi dan saling menopang, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Jadi bersyukur kalau kita punya keluarga. Jangan kita mengeluh karena mungkin keluarga kita keluarga yang sedikit cerewet. Jangan mengeluh kalau mungkin keluarga kita keluarga yang perhatian. Sebaliknya kita mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui keluarga kita. Sebab Tuhan bekerja melalui keluarga. Tuhan berkarya melalui keluarga untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan pakai keluarga untuk membangkitkan kita daripada kehancuran. Tuhan pakai keluarga untuk memulihkan kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Kita belajar dari anak yang terhilang ini. Bagaimana anak yang terhilang ini, kegagalan, kesalahannya, itu dipulihkan kembali di tengah-tengah keluarganya. Bapa menerima dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari sebuah keluarga untuk memperbaiki kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari di dalam atau di tengah-tengah daripada sebuah keluarga. Yang bisa kita pelajari dari sebuah keluarga adalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi di dalam kehidupan ini. Dari yang tidak baik, kita belajar menjadi baik. Dari yang sudah baik, kita belajar menjadi semakin lebih baik lagi. Di keluarga kita belajar hal ini. Seorang anak belajar sopan santun, etika, tata krama itu dimulai dari keluarga. Tadi saya katakan keluarga adalah pondasi awal. Keluarga adalah dasar daripada seorang manusia akan memulai kehidupannya. Jadi kalau apa yang dia terima di dalam keluarganya tidak utuh, apa yang dia terima di dalam keluarganya tidak baik, maka dia akan membawa pengaruh itu juga keluar nanti ketika dia bergaul di dalam komunitas, ketika dia berada di dalam lingkungan sosialnya, itu akan ditentukan dari apa yang didapatkan di tengah-tengah keluarga. Nah, kita belajar di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara untuk semakin hari kita menjadi pribadi yang menjadi pribadi semakin baik tentunya. Anak bungsu ini menggambarkan satu kondisi dari hidup yang terpuruk, hidup yang tidak baik, kemudian dia pulang ke rumah bapaknya menjadi hidup yang baik.
Dari yang tidak bisa makan, dia pulang ke rumah bapaknya, dia bisa makan. Tetapi ternyata apa yang dia terima di dalam rumah bapaknya tidak hanya sekedar dari tidak baik menjadi baik. Yang dia terima adalah dari tidak baik diubah Tuhan menjadi baik dan semakin bertambah baik. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Satu keadaan yang luar biasa. Ini akan kita dapatkan di tengah-tengah keluarga ketika hadirat Tuhan ada di tengah keluarga kita. Yaitu pemulihan daripada Tuhan yang mampu membuat keadaan kita dari yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, bahkan semakin bertambah baik dari hari demi hari. Bagaimana kita melihat keadaan anak bungsu ini? Dia bukan hanya menerima pengampunan dari bapaknya, tetapi dia juga menerima apa yang terbaik yang belum pernah dia terima sebelumnya. Ketika bapak ini menerima anaknya memohon pengampunan. Anak bungsu ini berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa." Tetapi respon ayahnya, respon sang bapa berbeda. Sang bapa memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk membawa jubah yang terbaik. Untuk membawakan cincin untuk dikenakan kepada jari anaknya. Dan memberikan sepatu yang terbaik. Tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa bapak ini meminta anak lembu yang terbaik. Disembelih, dimasak, lalu diundanglah orang. Bapak ini mengadakan ucapan syukur. Mereka makan bersama, mereka bersuka cita bersama sebab anak yang hilang ini telah pulang ke tengah keluarganya. Satu kemuliaan yang besar ketika anak yang terhilang ini kembali kepada bapaknya. Dia berubah keadaannya dari tidak baik, bukan hanya sekedar baik, tetapi menjadi sangat baik. Bagaimana jubah itu biasa hanya dikeluarkan ketika ada seorang pembesar yang datang. Ketika ada tamu kehormatan yang datang, maka tamu kehormatan itu akan diberikan jubah kebesaran. Bagaimana cincin itu hanya diberikan kepada orang yang benar-benar dihargai dan dihormati. Bagaimana kasut itu diberikan sebagai bentuk penghargaan dan pesta dengan memilih anak lembu tambun. Ini pilihan terbaik. Kualitas terbaik, bukan yang asal-asalan. Itu dipotong, dimasak, dan dibuat pesta. Semua ini biasa dilakukan hanya ketika menyambut seorang yang sangat terhormat atau menyambut seorang yang punya kedudukan posisi pejabat yang sangat penting. Tetapi ini dilakukan oleh sang bapa untuk menyambut anak yang menurut kita anak yang kurang ajar. Anak yang durhaka. Anak yang seharusnya ketika dia pulang mungkin diberikan hukuman. Tetapi dia mendapatkan kemuliaan yang besar daripada bapaknya. Yang sebelumnya mungkin dia tidak pernah dapatkan, yang mungkin sebelumnya tidak pernah dia terima. Tetapi ketika dia memutuskan pulang ke rumah keluarganya, pulang ke rumah bapaknya, di situ dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Keadaannya berubah dari tidak baik menjadi baik, bahkan bukan hanya sekedar baik, semakin bertambah baik. Itulah yang terjadi ketika Tuhan memakai sebuah sarana yang disebut dengan keluarga untuk memulihkan kita. Hadirat Tuhan memulihkan kita. Mari kita mengundang hadirat Tuhan untuk lebih lagi ada di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan.
supaya hadirat Tuhan itu memulihkan bukan hanya kita pribadi, tetapi hadirat Tuhan itu memulihkan seisi rumah kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa ketika satu orang bertobat artinya apa? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, meninggalkan hidup yang lama dan menjalani hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ketika satu orang saja di dalam sebuah keluarga bertobat, maka seisi rumah itu juga akan diselamatkan. Apa maksudnya? Yaitu bahwa ketika kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita benar-benar menghidupi akan karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita, supaya keluarga kita yang mungkin belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ketika mereka melihat hidup kita, mereka juga boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengundang hadirat Tuhan lebih lagi tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Sebab keluarga adalah tempat di mana kita boleh saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Kita belajar dua hal yang sederhana pada kesempatan saat ini. Bagaimana di tengah-tengah keluarga yang Tuhan pakai sebagai satu cara Tuhan untuk memulihkan kita, untuk membangkitkan kita dari setiap kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan. Tuhan bisa lakukan itu lewat keluarga kita. Dan yang kedua, lewat keluarga, Tuhan mau membawa kita hari demi hari, waktu demi waktu, kita menjadi pribadi yang semakin baik dan lebih lagi bertambah baik di hadapan Tuhan. Kita lihat anak bungsu ini, ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia kembali ke tengah-tengah keluarganya, di dalam rumahnya. Apa yang terjadi dengan dia? Dia mengalami pemulihan yang begitu besar. Kita berdoa bersama-sama saat ini, kiranya hadirat Tuhan memulihkan setiap kita umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, undanglah hadirat Tuhan masuk di tengah-tengah keluarga kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Kami membawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu keluarga kami jauh dari kata sempurna. Mungkin saat ini keluarga kami bahkan dilanda oleh krisis. Keluarga kami tengah digoncang Tuhan. Tetapi kami percaya hadirat Tuhan mampu untuk memulihkan keluarga kami. Dan biarlah itu dimulai dari pribadi kami sendiri, di mana kami boleh menjadi garam dan terang bagi keluarga kami. Kami boleh menjadi saksi bagi keluarga kami, sehingga seisi rumah kami melihat ada terang Kristus bercahaya dalam hidup kami. Dan mereka juga boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah kami boleh belajar dan kami menyadari bahwa ternyata keluarga adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memulihkan hidup kami. Kami percaya ketika kami gagal, ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan pakai keluarga untuk boleh membangkitkan kami dan memulihkan kami, untuk mengeluarkan kami dari keterpurukan, untuk mengangkat kami daripada kehancuran. Keluarga adalah tempat di mana kami diterima apa adanya kami. Keluarga adalah tempat di mana kami tidak dinilai berdasar apa yang kami miliki atau apa yang kami capai. Tetapi keluarga adalah tempat di mana Tuhan pakai untuk boleh memulihkan kami daripada setiap kehancuran. Di keluarga kami juga belajar Tuhan, untuk kami semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik. Dari yang tidak baik, kami boleh menjadi baik. Dari yang sudah baik, semakin hari kami menjadi semakin lebih baik lagi. Sampai kami terus menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan setiap kami memiliki keluarga. Kami juga berdoa kalau di antara umat-Mu saat ini ada yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Kami punya saudara seiman. Kami punya saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka lah yang menjadi keluarga bagi kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah melepaskan kami, tapi Tuhan selalu peduli akan keadaan kami. Dan Tuhan pakai salah satunya melalui keluarga untuk memulihkan kehidupan kami.
Kami berdoa dan kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dan memimpin keluarga kami. Dan biarlah hadirat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja yang memerintah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memerdekakan setiap kami Tuhan. Firman-Mu menyegarkan setiap jiwa kami yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pembicara ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir atas kehidupannya Tuhan, mengalir atas kehidupan keluarganya Bapa, bahkan pekerjaan pelayanannya ada dalam lindungan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan Bapa dengan sukacita Bapa, karena kami tahu berkat yang dari Allah itu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Gembala mengundang kepada Ketua FA, Wakil Ketua FA maupun Sekretaris untuk hadir dalam FA Gathering yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 jam 6 sore. Sekali lagi, Bapak Gembala mengundang semua pengurus FA, yaitu Ketua, Wakil, dan Sekretaris FA untuk hadir pada FA Gathering yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 6 sore. Undangan ini bersifat wajib. Mohon para pengurus untuk mempersiapkan diri untuk bisa hadir. Tetap jaga kesehatan, dan selama mengikuti FA Gathering tetap menjalankan protokol kesehatan. Demikian undangan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Allah mengerti, Allah peduli.
Shalom, saudara-saudaraku jemaat HOG. Pada saat ini kami akan menyaksikan bagaimana perkembangan gereja kami, karena kami dianggap jemaat mula-mula. Jadi sedikit banyak kami tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana dulu. Jadi Bapak Ibu puji Tuhan sudah merasakan gereja seperti ini. Lah kami dulu sebagai jemaat yang mula-mula tahu bagaimana perkembangannya. Di sini dulu gudang. Waduh, baunya, kotorannya ya enggak karuan, kan memang tidak dipersiapkan untuk gereja. Di sini waktu itu ada 3 persekutuan doa. Persekutuan Betani 56 itu ketuanya Pak Harso, dan Mazmur Daud itu ketuanya Bapak Willy Sumampo, sekarang masih ada beliaunya. Dan yang terpenting ya ada Bapak Gembala kami, Bapak Willy Yusef Chandra, sebagai ketua Full Gospel di Sidoarjo. Ketiganya kita menjadi satu, lebur menjadi satu. Di sini kita berdoa, dan di dalam doa itu ada satu anggota yang mengatakan bahwa pada saat berdoa dia melihat di sini ada burung merpati yang besar katanya. Padahal sini masih gudang, masih orang tidak membayangkan akan menjadi gereja seperti ini. Masih gudang, hanya kita doa-doa. Akhirnya terbentuklah suatu gereja di sini dengan pendeta pertama Bapak Willy Torar almarhum. Jemaat mula-mula jumlahnya bagaimana Bapak tahu kira-kira berapa? 50, sekitar 50. Itu dari 3 persekutuan doa. Tetapi kita berdoa terus. Dan di dalam perkembangan itu ada suka dukanya. Tetapi kita percaya bahwa memang tempat ini dipilih Tuhan untuk dijadikan tempat ibadah ya. Jadi dari yang 50, dari wah luar biasa sukacita ya, duka menjadi satu, perjuangan, dan terutama dengan doa-doa saja. Akhirnya jemaat kita berkembang, dan gembala jemaatnya dikirim dari Betani Pusat, yaitu pertama Bapak Willem Torar almarhum. Ya, setelah 3 tahun kan, jadi Pak Arso yang ingat, 3 tahun beliaunya wafat, terus dikirim lagi sama Bapak Alex Tanu Saputra, gembala jemaat Betani Pusat Surabaya, dikirim Bapak Halim, Bapak Yohanes Halim. Ya, mengembalakan di tempat ini. Itu belum terlalu banyak, masih dari 50 masih sekitar jadi 100. Akhirnya beliau pun Bapak dipanggil Tuhan, dikirim perwakilan yang menggembalakan sementara gereja di tempat ini. Tetapi saya tahu Pak, waktu itu Pak Alex bilang, waduh yo kok terapas toh gereja iku, pendeta iku ya sing dikirim di situ. Iki berarti kamu, Tuhan menunjuk kamu. Pak Yusuf pada waktu itu kita kan tahu di persekutuan di dalam doa, Pak Yusuf kelihatannya keberatan karena katanya Pak Yusuf, aku iki pastori ya orang ngerti kok diko ya gitu kok di katanya Pak Alek itu kan dia kalau mau mengatakan sesuatu dia berdoa. Jadi pasti itu suara Tuhan. Pak Yusuf ditunjuk untuk menjadi gembala. Akhirnya digembalakan oleh Pak Yusuf dengan mula-mula ya biasa-biasa saja karena latar belakangnya kan pengusaha. Ya, pengusaha, Bapak Ibu tahu semuanya. Tetapi karena memang pilihan Tuhan, karena memang sudah dipilih dan ditentukan, dan juga ada kemauan, ada respon dari Pak Yusuf. Pak Yusuf luar biasa melalui doa-doanya yang dibantu oleh jemaat-jemaat mula-mula semua berdoa untuk Pak Yusuf. Pak Yusuf juga berdoa, Pak Yusuf berpuasa, Pak Yusuf mau menerima tanggung jawab yang luar biasa ini. Akhirnya digembalakan. Saya itu loh dengar suaranya Abi itu kan masih anak kecil tau daripada kita. Dia tuh loh bilang gini, Borso jadi gembala itu loh
Enggak pilihan, enggak kuat. Karena dia kan putranya, jadi dia tahu bagaimana pergumulannya, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi. Tidak hanya tantangan secara rohani, tetapi juga tantangan tentang penggembalaannya ada. Jadi dia tahu loh, sampai walah Bi, kamu itu anak kecil kok bisa ngomong begitu, senyum-senyum aja. Ya, terus setelah itu masyarakat di sekeliling belum mengenal kita, belum mengenal. Dia tidak suka dengan gereja ini, dilempari, pokoknya dimusuhi lah. Dia tidak suka dengan keberadaan gereja ini. Tetapi dengan perkembangan waktu yang dilandasi oleh doa, memang tuntunan daripada Tuhan, akhirnya gereja ini menjadi seperti saat ini. Melalui perjuangan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa antar hamba-hamba Tuhan, ya. Akhirnya jumlahnya dari 50 mula-mula sekarang bisa menjadi sekitar 2.000-3.000-an, dengan ada yang di jemaat yang di Surabaya, ada jemaat yang dulu jemaat sini di Semarang, di Banjarmasin, di Sumatera, bahkan ada di luar negeri. Jadi memang ada pelipat gandaan yang luar biasa. Kenapa? Karena harus dari kemurahan Tuhan sendiri dan juga dari doa-doa kita. Luar biasa, di gereja ini digerakkan doa semuanya. Dan sekarang kita tahu perkembangan gereja ini dengan apa? Bapak Gembala saat ini luar biasa kalau menyampaikan firman Tuhan. Seperti seperti ada urapan yang luar biasa. Itulah kesaksian bagaimana Bapak Ibu menikmati fasilitas-fasilitas yang luar biasa dengan jemaat yang luar biasa, yang mula-mula hanya gudang dan hanya 50 jemaat mula-mula, sekarang sudah ribuan. Itu karena ada gembala yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat yang dipercayakan kepadanya, dan terus dibangkitkan iman kita semuanya supaya kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu yang mustahil. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. House of Glory, my home, my church, my city, and my country. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya akan diberkati, yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Sama-sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Sama-sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Semua
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.